kenaikan Yesus Kristus. Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Saya baca, saudara boleh perhatikan ke depan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan. Haleluya. Nah, tadi saya sampaikan semua peristiwa tentang Yesus seharusnya itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita rayakan. Sebab semuanya berkaitan. Perhatikan bangsa Israel. Sampai hari ini bangsa-bangsa Yahudi masih merayakan tentang Mesias yang akan datang. Itu sebabnya mereka merayakan hari Paskah. Mereka merayakan hari Pentakosta. Mereka merayakan perayaan-perayaan yang besar yang didasarkan pada iman bahwa Mesias itu belum datang. Kita berbeda, Bapak Ibu. Kita tidak merayakan lagi Paskah bentuk-bentuk bayangan seperti orang Yahudi. Tapi kita merayakan peristiwa yang sudah terjadi. 40 hari yang lalu, saudara-saudara, kita ada juga di sini hari Jumat merayakan hari kematian Kristus. Dan di dalam perjanjian lama itu juga sudah dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Jadi apa bedanya agama kita dengan agama Yahudi? Agama Yahudi merayakan perayaan-perayaan tentang Mesias yang akan datang. Sementara kita, orang Kristen, merayakan peristiwa yang sudah terjadi. Artinya dengar, di sini beda kali, saudara. Orang Yahudi belum mengalami apa yang mereka rayakan karena masih menunggu. Kita sudah mengalami apa yang sudah kita rayakan, itu kita sudah alami. Puji Tuhan. Jadi dikatakan tegas di sini, seperti mereka melihat dia naik, nanti juga dia datang juga sama, saudara. Ya, dikatakan tadi akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Di dalam Alkitab itu sudah dinubuatkan, saudara, bahwa setiap mata akan melihat nanti kedatangannya. Ya. Dulu, di zaman dulu susah ini dipahami. Bagaimana tuh caranya? Tapi di zaman sekarang nggak susah lagi dipahami. Karena peristiwa, contohnya di Garoga, itu bisa sudah secara langsung, dan seluruh mata di dunia sudah bisa melihat melalui media sosial. Contoh kan, sekarang terjadi begitu. Kemarin kalian lihat nggak yang di sana itu gitu? Yang di mana? Yang viral itu kan begitu kira-kira. Jadi kira-kira nanti Kristus datang, semua mata akan melihat. Nah, perhatikan, kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa di mana Yesus setelah kebangkitannya naik ke surga. Peristiwa ini terjadi pada hari ke-40 setelah Paskah dan disaksikan oleh murid-muridnya, di mana Yesus kemudian menghilang dari pandangan mereka di balik awan. Ya, itulah namanya kenaikan. Definisi dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu adalah bagaimana dia terangkat ke surga. Kenaikan Yesus Kristus adalah momen penting dalam sejarah umat Kristen. Makanya tadi layak untuk dirayakan. Tadi malam si Jion Sweet 17 yang 17 tahun usia istimewa. Jadi sudah bisa ber-KTP, sudah bisa punya rekening pribadi. Nanti sudah bisa menerima 300.000 di pilkada. Ya, diundang tadi malam pemuda dan remaja dan para pelayan-pelayan Tuhan. Ya, enggak semua jemaat diundang ya. Karena
faktor B. Tapi tadi malam meriah sampai jam 1 perayaan. Dangdutan masih. Kenapa itu penting? Siapa di sini yang pernah ngambek karena tidak dirayakan ulang tahunnya? Coba angkat. Ya. Ibu Gembala ini pernah. Sampai ada dulu kawanku pendeta, duluan kawan pendeta yang mengucapkan selamat ulang tahun sama dia. Saya lupa. Wah, waktu itu saya lihat dunia sudah gelap. Selesai, burung raja. Artinya di dalam hidup kita ini ada momen-momen penting yang patut dirayakan. Nah, termasuk kenaikan Yesus Kristus itu merupakan momen yang jauh lebih penting untuk kita rayakan. Menandai akhir dari pelayanannya di bumi. Ya. Artinya Yesus naik ke surga, pelayanannya di bumi dalam tanda petik berakhir. Dalam wujud manusia, itu maksudnya. Dalam wujud manusia. Dan permulaan kerajaannya di surga. Kristus harus menjadi raja di surga supaya kita aman. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi ini penting. Jadi kenapa kita harus merayakan? Jelas secara logikanya iman kita, semua yang berbau Tuhan Yesus itu layak, bahkan sangat layak untuk kita rayakan. Itu makanya banyak pertanyaan. Kenapa Pak Gembala kita sekarang nggak ibadah di hari Sabat? Seperti perintah Yesus Tuhan Allah di dalam perjanjian lama, kan gitu ya? Bukankah hari Sabat itu siogianya hari Sabtu? Kita tidak beribadah di hari Sabtu, saudara. Kenapa kita ada di hari Minggu? Karena hari Minggu itu adalah hari Paskah, hari kebangkitan Kristus dari kematian. Itu makanya setiap minggu kita merayakan Paskah. Setiap hari Minggu kita merayakan kebangkitan, karena ini penting. Ini penting, saudara. Pentingnya perayaan kenaikan Yesus Kristus ini, saudara, dirayakan sebagai bagian dari perayaan Paskah dan Pentakosta. Jadi ini merupakan masih bagian dari hari Paskah. Kenaikan itu, saudara-saudara, menandai perjalanan keselamatan yang lengkap. Ini penting. Definisi dari keselamatan yang lengkap, apakah kematian Kristus itu belum cukup, Pak Gembala? Wis sempurna kematian Kristus itu. Tetapi dengar, bagaimana engkau bisa menerima pekerjaan Kristus di atas kayu salib? Karena apa yang dia kerjakan secara lahiriah itu, secara badani itu merupakan perkara-perkara rohani. Penebusan itu, saudara-saudara, adalah perkara rohani. Peristiwa yang besar itu, yang supranatural itu, yang gak natural. Supranatural itu gak natural. Tahu artinya natural itu apa? Tanam jagung, tumbuh dia, itu namanya natural. Saudara, coba dipegang kepalanya. Itu rambut natural. Tapi ada orang tidak menanam jagung tapi tumbuh jagung, itu namanya supranatural. Jadi bagaimana sesuatu yang supranatural itu bisa dialami secara natural? Paham sampai sini, saudara? Halo, paham? Jangan terlalu serius sekali ya. Ada orang terlalu serius sekali jadi lewat dia. Jadi kelewatan dia gitu. Direm, saudara. Ya. Saya ulangi kembali, saudara. Bagaimana sesuatu yang supranatural bisa kita alami secara natural? Nah, ini jadi persoalan. Jadi apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib itu kan sesuatu yang supra alami, tidak alamiah. Itu nggak bisa dipahami oleh orang-orang Farisi, oleh orang Yahudi. Mereka nggak bisa mengerti dengan daging, dengan lahiriah mereka. Nggak bisa mereka memahami sesuatu yang supra alami. Nggak bisa. Itu bagaikan semut ingin mempelajari manusia. Di mana ada ceritanya itu, saudara? Semut apa namanya itu? Ada nggak? Nggak ada. Bagaimana semut
bisa memahami manusia. Manusia bisa memahami semut, bisa nggak? Jadi perbandingannya itu antara bumi dengan langit. Dengarkan baik-baik. Itu sebabnya tadi saya mencatat di sini, peristiwa kenaikan Kristus itu menjadi momen penting karena itu akan pekerjaan Kristus yang akan melengkapi keselamatan. Ingat tadi ya, semua yang Kristus lakukan di atas kayu salib itu adalah super alamiah. Sementara kita ini masih alamiah, betul enggak? Itu makanya seorang tua-tua, siapa itu namanya itu? Nikodemus namanya. Sida-sida dari Ethiopia. Waktu berbincang-bincang dengan apa dikatakan? Barang siapa tidak dilahirkan kembali, dia kan bingung, aku sudah ubanan. Bagaimana mungkin aku bisa kembali ke rem ibuku? Karena pikirannya lahiriah jasmania. Padahal yang Yesus maksud adalah rohania. Artinya apa? Harus dilahirkan kembali secara rohania. Nah, itu bagaimana bisa? Nah, disinilah pentingnya Yesus harus naik ke surga. Karena kalau dia tidak naik ke surga, saudara nggak bisa ngalamin keselamatan itu. Haleluya. Jadi kenapa saudara bisa ngalamin keselamatan itu? Karena dia sudah naik ke surga. Kenaikan Yesus Kristus memiliki makna yang mengandung kuasa. Kuasa bagi siapa? Bagi kita. Perhatikan saudara. Untuk apa dia naik ke surga? Kan itu pertanyaannya. Bukankah lebih baik dia ada di bumi? Kenapa dia harus naik ke surga? Tadi ingat saya catat di sini saudara-saudara supaya saudara kembali disegarkan kembali, menandai perjalanan keselamatan yang lengkap. Ini kata kuncinya. Bagaimana sesuatu yang alamiah, daging alamiah bisa mengalami sesuatu yang supra alamiah. Disinilah peranan pentingnya. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Dia harus naik ke surga supaya setiap orang percaya itu bisa mengalami semua apa yang Kristus sudah kerjakan itu. Itu sebabnya saudara-saudara, makna kenaikan Kristus ke surga itu disebut yang pertama itu untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi itu sama itu saudara. Indonesia ini punya problem yang sangat dilematik. Kemarin tanggal 28 pengumuman secara serentak. Siapa-siapa yang lulus di PTN, perguruan tinggi negeri, ada jutaan pasti. Sebagian harus kecewa karena swasta juga harus penuh. Jadi Nomensen, USI juga sudah mulai mempersiapkan meja-meja pendaftaran sekarang. Sedangkan di tingkat SMA aja kan begitu. Mulai dia dari DEL gagal, masuk ke YASO gagal, balik ke Siantar, masuk ke BM gagal misalnya. Coba sama. Terakhir SMA sudah mulai membuat pendaftaran, SMA swasta kan, udah mulai berani membuat meja di depan kan, meja pendaftaran. Kenapa bisa begitu saudara? Ini problem memang. Bayangkan nanti jumlah mahasiswa yang di wisuda dengan jumlah pekerjaan itu kan gak sebanding. Itu makanya HKBP di dalam merekrut pendeta itu kan sangat objektif lah. Contoh, yang diterima tahun ini katakanlah 50, karena diperkirakan kira-kira 7 tahun ke depan sudah pensiun 50. Itu beda dengan kita saudara. Siapa yang mau masuk sekolah pendeta masuk semua, kan gitu ya. Artinya apa? Kalau ini tidak disertai dengan keterampilan. Saya suka kemarin Pak Hinca Panjaitan, komisi berapa itu ya, yang membidangi kepolisian. Saya suka statement beliau mengatakan begini, polisi kita, kami ini usul ini katanya, polisi kita nggak boleh lagi tamatan SMA. Jadi minimal S1.
Kenapa? Karena kekuasaan yang besar seperti itu, yang tidak disertai dengan kemampuan intelektualnya, gimana bisa dia menjadi penjaga masyarakat? Sekarang kan udah makin pintar-pintar. Lihat itu orang-orang, anak-anak muda sekarang udah pintar kritis. Disorot itu polisi-polisi lalu lintas, debat tentang undang-undang itu dan ini. Polisinya kan sebagian oknumnya nggak paham menjawab undang-undang yang berkaitan dengan apa yang dia tindakan. Karena masyarakat sekarang udah mulai kritis. Itu sebabnya saudara-saudara, dengarkan, nggak sesuai. Jadi Yesus ketika dia sudah melakukan penebusan, dia tahu kemana nanti orang-orang yang ditebus ini akan pergi. Maka selanjutnya yang penting adalah tempat mereka disiapkan. Amin. Bejadi tua hatongnya deh, nggak usah disiap pada tempat tanah yang betul dia no. Ya kan? Beberapa kali saya mengikuti acara yang harus nginap gitu kan. Pada akhirnya panitia itu kelimpungan karena membludak gitu ya. Yang mendaftar sekian, tapi yang datang pada hari-hari itu naik 100%, sementara penginapan sudah habis. Panitia mulai kelimpungan dan sudah mulai melarikan diri. Percayalah, surga tidak akan seperti itu. Amin. Itu sebabnya Kristus yang adalah Tuhan yang sempurna itu, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Karena pada akhirnya saudara akan game over di bumi ini, saudara. Soal kapan, saat dan waktunya nantilah kita lihat, saudara-saudara. Perhatikan Yohanes 14 ayat 1-4 dalam terjemahan ayat yang terbuka. Janganlah hatimu menjadi gelisah. Ya kan? Ini kan murid-murid mendengar cerita Yesus itu kan, sebelum mati dia cerita, aku akan naik, aku akan pergi. Ya siapa yang enggak sedih ya kan? Itu dia memahami naruhannya ke murid-murid itu kan? Mati. Hape oleh Yesus dono ulemat jalo kami. Nggak biasa kami mangan gratis misalnya. Karena kemana-mana mereka dijamu, saudara. Enaknya berkawan sama pendeta ini, saudara. Satu kali ada bereku yang seorang pekerja lah di Medan. Saya suatu waktu minta dia teman saya di Medan. Karena ada pelayanan Sabtu Minggu. Sehingga saya nginap sama dia di tempat yang disiapkan oleh pendeta ini. Ya, minggunya dia ikut ibadah, saudara, dan jemaat-jemaat juga menyalami dia karena dipikir juga dia adalah pendeta gitu. Sampai kami pulang di mobil dah, dia bilang, "Tulang, dak tahan udah menjalok tulang," katanya. Ini memang sih tuh sudih. Puasa, lena mau bre? Enggak lah. Tapi jujur lah ya tulangnya, enak kali berkawan sama pendeta ini, katanya. Kenapa rupanya? Pernah makan di mana-mana kan gitu ya. Kira-kira begitu. Makanya nggak rugi saudara berteman dengan pendeta. Amin. Tapi lihatlah pendeta yang sehat. Karena sekarang serigala berbulu domba itu juga berwujud seperti pendeta. Kalau pendeta ini kan tinggi, dia bilang ada jemaat ini kan. Itu makanya iblis juga senang memakai oknum-oknum pendeta juga. Ya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu sudah mengatakannya kepadamu karena aku pergi, perhatikan, untuk menyediakan sebuah tempat bagimu. Jadi, kenapa dia naik ke surga? Kepentingan siapa? Kepentingan siapa, saudara? Kepentingan siapa? Dengar. Jangan pikir, aku enggak lah. Emang pada akhirnya saudara akan kemana? Mungkin oke lah, katakan saudara akan masih hidup 100 tahun lagi di sini. Masih ada yang mau 100 tahun lagi di sini? Alah, si urusan nama nonya teh. Masih di umur muamang 120 nah. Sulangan jalan sipa ridi ona. Kan gitu ya? Udah kembali lagi dia seperti anak-anak. Yesus tahu di sini kita enggak selamanya.
Itu makanya dia pergi ke sana. Itu berkaitan dengan kepentingan kita. Jadi cobalah bayangkan kalau ada jemaat yang tidak mementingkan ini kan. Berarti kan karena memang dia belum dapat di sini. Halo. Siapa yang sudah beli kaplingan di sana? Yang sudah diproses, sudah gol? Belum? Penting nggak itu? Nanti contoh. Semua yang berkaitan dengan perumahan itu penting nggak bagimu itu? Tolong nanti kita pertemuan, datang nggak? Datang nggak nanti? Karena kemarin sudah peletakan. Dan nanti sesudah itu akan ada akad namanya. Apa itu akad itu ya? Iya, tanda tangan. Ya kan? Tolonglah yang berhubungan dengan, misalnya adalah sawit Parandu 100 hektar di Riau sana, contoh. Diaminkan pun nggak apa-apa. Coba, semua yang berkaitan dengan itu penting nggak bagimu itu? Datanglah camat, disuratilah. Sehubungan dengan kepentingan selanjutnya dalam hal kepemilikan tanah, maka kepada yang terhormat saudara Marwan Syaputra mohon hadir. Pergi nggak? Karena apa? Semua yang berkaitan. Coba bayangkan semua yang Kristus lakukan itu berkaitan dengan kita demi kepentingan kita. Dan itu sebabnya setiap minggu dia mengundang, sekali setahun dalam memperingati kenaikannya dia mengundang kita. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan kita. Kalau memang kita memiliki kepentingan juga di sana, pasti kita datang. Kecuali dia nggak punya, ya memang untuk apa dia datang? Ya contoh nanti akad di sini, datanglah yang nggak punya kepentingan. Cuma karena nasi kotak misalnya, gimana kira-kira? Jadi Pak Mira yang nggak dapat, nggak akan diundang. Jadi siapakah yang diundang? Yang diundang Kristus adalah mereka yang berkepentingan. Amin. Jadi saudara yang diundang. Kalau saudara datang hari Minggu, memang saudara yang diundang. Saudara bilang begini, Tuhan, kenapa si Anu nggak datang? Loh, dia memang nggak diundang. Karena yang diundang adalah mereka yang punya kepentingan di sana. Yesus mengatakan menyediakan tempat bagimu, bukan bagi mereka. Bagimu. Amin. Amin. Dan jika aku pergi dan menyediakan sebuah tempat bagimu, lihat lagi, nggak sampai di situ masih koma loh. Makanya nggak ada lagi di hati Tuhan selain kita. Amin. Haleluya. Aku akan datang kembali dan membawamu kepadaku, katanya. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kamu tahu jalan ke tempat aku pergi. Jadi kenapa dia naik ke surga? Itu untuk memberitahu kepada kita, kalau sewaktu-waktu nanti saudara mati, saudara akan pergi kemana? Amin. Itu dia yang jelas. Dan kamu tahu jalan ke tempat aku pergi. Nah ini Papua Betu Hitam. Itu makanya dia harus naik ke surga, saudara-saudara. Kenapa? Itu memberitahukan kepada kita secara rohani. Ini jalan ke sana. Dari mana Kristus? Lihat. Kan kira-kira begitu, saudara. Jadi kenapa dia naik ke surga untuk menyediakan? Kenapa kita ada di sini hari ini? Karena kita diundang. Amin. Bilang kiri kanan berbahagialah Pak. Padahal tadi rencana aku nggak datang kian bilang. Rupanya karena saudara datang karena saudara diundang. Saudara pernah baca nggak tentang undangan Kristus dalam perumpamaan tentang sebuah pesta? Undang nggak ada yang datang kan? Akhirnya paksa semua katanya. Tapi nggak semua berpakaian pesta. Godang dona terjun, aleoti dona terpilih. Amin. Saudara termasuk na terjauh atau sudah na terpilih? Oh dona terpilih.
sada siansa sudi nauli. Amin. Bah, banyak kemana Yesus mengenai sama nih. Hodona terpilih. Bah, bu itu rasa ngerasakan. Yang terpilih itu artinya yang dikuduskan. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Batak, Nabadia, Nabi Norbadia, Nabi Nabadia. Dalam bahasa Batak, Nabi Napulik. Nabi Napulik itu artinya yang dikuduskan. Kita ini dipapulik. Amin. Orang lain bisa suka-sukanya, kita hanya punya suka, cuma satu. Mereka suka-suka, kita suka. Puji Tuhan. Perhatikan ya. Nah, tempat tinggal itu dalam bahasa Yunani disebut dengan mone. Mone. Dalam bentuk jamak. Jamak itu artinya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia ada bentuk tunggal. Tunggal itu berarti sada. Dua. Ya. Jamak itu artinya apa? Lebih dari satu. Jadi kata tempat tinggal itu merujuk kepada rumah menetap. Rumah abadi. Rumah kekal. Itu sebabnya seluruh perjalanan Abraham ketika dia mengikut Tuhan, itu perjalanannya adalah perjalanan simbolik. Dia tidak membangun rumah yang permanen, walaupun dia sanggup, walaupun dia mampu. Kenapa dia tidak membangun rumah yang permanen untuk dia tinggali? Karena perjalanan iman Abraham adalah perjalanan simbolik yang merujuk kepada dunia ini hanya sementara. Di sanalah yang kekal. Haleluya. Makanya kan ada orang meninggalkan selalu dibuat kata-kata begitu. Selamat jalan ke keabadian, gitu ya. Halo, nanti percayalah, di sana nggak ada lagi marangan-angan. Di sini selalu marangan-angan. Mana nanti ya? Ya. Cukup nggak nanti untuk wisudaku ini, seperti kata si Riana misalnya. Kan wisuda dia. Gimana nanti ya? Lulus enggak aku, kata si Novia misalnya. Di sana nggak ada lagi nanti begitu. Ya. Gimana? Apalagi ini memikirkan lulusnya ini, wisuda. Ini masih memikirkan masuk kemana. Memang itulah kehidupan. Yang lain memikirkan masuk ke kampus, yang lain masih memikirkan mau SMA di mana. Ya kan? Yang lain memikirkan masih apa? Wih, perkumpulan manusia nggak pernah habis. Ya kan? Kan begitu kan? Kan begitu. Baru lahir anak sudah disusahkan atau paman SMA mena, tuh kan. Makanya jangan, nggak usah dilahirkan. Dengar, orang tua yang belum cukup dewasa mentalnya, memilih lebih baik dulu jangan punya anak dulu. Ya, sampai Anda siap. Kasihan anak itu. Ya kan? Dia ancam-ancam terus. Oleh roh menang jadi obat katanya. Mas menang jadi katanya. Anak-anak bilang begitu ya sama orang tuamu. Itu bukan urusan saya. Urusan saya kuliah. Yang lainnya itu urusan kalian, bilang begitu ya. Bilang sama orang tuanya, makanya berdua kalian. Ya, bilang begitu ya. Anak-anak, nanti bilang begitu sama bapak mamanya ya. Bilang. Karena itu urusan mereka itu. Bukan urusan. Jadi apa artinya tadi tempat tinggal? Rumah abadi. Amin. Di sini rumah apa? Rumah sementara. Di sana rumah? Nah, pilih mana saudara? Rumah yang di sini atau yang di sana? Yang di sana. Ayo, lebih bayar mana? Kalau mau bayar harga lebih fokus ke mana? Yang di sini atau yang di sana? Halo, coba yang di sini atau yang di sana? Yang sebelah kiri dulu bingung nih kayaknya.
Di mana? Yang di sini atau yang di sana? Itu makanya sudah pabenan ni di sot tu sadri. Mau lo dangi beko na isoni aturan na nasi benonmu dangi beko di sana nggak dong? Apa yang kau ikat di sini terikat di sana. Haleluya. Mana lebih penting yang di sini atau di sana? Bilang dulu kiri kanan, dia jujur lah dulu. Mana yang lebih penting jujur, kau jangan bohong. Bilang dulu. Mana? Yang di sini atau yang di sana? Makanya pikirkanlah perkara yang jangan yang di. Karena di sini kakos ngengat dan karat. Di sod berek sudah, di somma sudah. Mau lah dari Portibio di pikiran mereka kacik ni roha, juk ni roha. Itu nih lagu ikan. Tano ondak tawartaku, hola Tuhan membansona. Hoto to ihutonoku, nape marsita nona. Amin. Amin. Oh nggak dietong. Nih hari Kamis kebaktian musik. Nah coba. Ngalang roy mana? Ya kan? Ini ya yang kenapa? Emang ngajak panguli nang robe panguli kan? Pas na horoy kan? Pas na horoy. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin kakos, merosot. Di sini kita merosot, makin tua. Dengar. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami di sini. Di sana kita terima. Amin. Di sana rumah abadi menunggu. Haleluya. Rumah abadi. Saudara nggak perlu memikirkan gas LPG yang 3 kilo. Yang gampang kali habis. Memang murah. Subsidi. Di sana saudara nggak mikirkan habis beras, habis rinso, habis uang belanja. Rumah abadi. Sama seperti Adam yang hidup damai, sempurna. Itu sedang menunggu kita di sana. Itu makanya Yesus bilang, aku harus naik ke sana, menyediakan tempat tinggal, mone, bukan maninya, mone, tempat abadi, rumah kekal. Jadi nggak usah terlalu susah saudara memikirkan sampai saudara mati memikirkan rumah di sini. Amin. Percaya nggak itu Pak Wines? Tuhan pasti memberkatimu dengan rumah. Makanya jangan sampai kita mengurusi yang bukan urusan kita. Amin. Tuhan bilang, hormat dong. Bahwa Arun terpilih, sesudah akan nauli naruh besok. Gak mungkin aku gak punya rumah. Kan malu kau Tuhan. Kan gitu kan? Ada apa dulu? Ulu sakonmu. Ya kan? Apa buktinya sakon? Mau lo alami gugup di webko. Tinggal lo sudah ulang itu benonmu. Perhatikan itu. Ya. Bebe tinggal lo dulu di Tuhan kan? Itu makanya gabe dong. Makanya orang kon. Demi harta dunia dia mengurangi harta di surga. Dengar, harta di dunia ini biarlah itu menjadi anugerah dari Tuhan. Amin. Itu makanya unang alani harta pertibion tinggal harta pertibi. Haleluya. Oh itu. Unang alani harta pertibion tinggal harta surga. Faktanya apa? Biar kamu menjawabkan yang sampai menipu ini hira alanya hala hira-hira nani surga ini mengalami pertibion. Coba lihat dulu kiri kanan.
Pasti mana hepeng marana hurang kan itu kan. Ada mungkin alana lobi mau bohi mau lolas roka mau loga juru, ada mungkin alana lobi kan. Siapa di sini karena lebih uang menjadi masa dia. Yang pasti semua karena kakos. Apa itu kakos? Merosot, bobotnya merosot. Kakos. Mas aja ada nggak kakosnya? Mas, siapa yang pernah beli emas di sini? Angkat tangan. Yang pernah, yang punya Tuhan, ya Tuhan Yesus. Yang pernah beli emas, coba angkat tangan. Yang pernah beli emas. Kemudian 1 tahun kemudian saudara jual kembali, ada nggak kakosnya? Yang namanya susut. Kalau nggak percaya nanti coba aja Pak Ines beli. Tas 10 gram kasihkan sama Ines itu. Ya kan? Nama Ines nak pola atau dosa lek sanawian lebut. Ingat ya, jadi Paulus menegaskan ini tidak sebanding. Haleluya. Enggak sebanding. Nah, masakot. Nah, inilah kakos itu. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Oh, nuseon. Una kolan na boy bereng meni bereng. Amin. Lanjut. Yakobus 4:14, sedang kamu tidak tahu, enggak, itu aja. Nanti aja itu. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lengah. Halo, nang sanari bo dengan mekel. Wih, ngadek lawin. Hidup itu seperti uap. Maka nadang taboto, adiga kita topuduin nara, topuduin naga, topu songo paroni, panakko. Ayah ada kau panakko yumu porro. Halo. Ayah ini nanti ke panakko ini ada kamu pebah. Malah kita. Disiru lagi mana kan gitu. Contoh manakko jabu contohnya kan. Masa hari Kamis yang roh manakko jabu muda. Nggak pasti isi mana kan? Hamatia ini atar sama nime. Dia enggak kirim dulu surat pemberitahuan. Lanjut. Yang kedua, yang pertama tadi kenapa dia naik ke surga? Menyediakan apa tadi tempat artinya? Mone. Artinya apa? Rumah abadi. Haleluya. Yang kedua, Yesus naik ke surga untuk mengutus Roh Kudus. Nah, ini penting. Nah, dengar, di sini kata kuncinya. Tadi kan yang Kristus kerjakan itu kan sesuatu yang supra alami. Bagaimana kita yang alami bisa mengalami yang supra itu? Maka harus ada Roh Kudus. Karena Yesus dalam wujud manusia, dalam bentuk daging, nggak mungkin bisa tinggal dalam dagingnya si ragu ini. Gimana dia bisa masuk? Maka yang bisa itu adalah rohnya. Amin. Dia naik ke surga apa? Untuk mengutus penghibur, Parakletos namanya. Roh dalam bahasa Ibrani ruah, angin, udara. Yohanes 6:7 jawab Filipus kepadanya. Ini kayaknya salah. Enggak nyambung. Ya. Ini kan tentang Yesus yang mengatakan apa itu? Seseorang harus dilahirkan kembali. Lanjut. Roh Kudus yang melahirkan gereja. Nah, ini yang penting. Kenapa Yesus naik? Roh Kudus, kalau dia nggak naik, Roh Kudus nggak datang. Dengar. Kalau dia nggak naik, Roh Kudus nggak datang. Karena dia naik ke sana, meminta dia akan mengutus Roh Kudus. Jadi apa peranan Roh Kudus ini? Kan kira-kira begitu. Seberapa pentingkah Roh Kudus bagi gereja? Wih, penting sekali. Tanpa Roh Kudus, gereja tidak akan lahir baru. Itu sebabnya dikatakan Roh Kudus yang melahirkan gereja. Yang melahirkan si Zion yang mamanya. Yang melahirkan kita gereja adalah Roh Kudus. Haleluya. Lihat ayatnya saudara. Kisah Para Rasul 24. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Glosolandia itu dalam bahasa Yunani. Bahasa-bahasa asing.
Misalnya si Joseph nggak tahu bahasa Nias, tiba-tiba dia berbahasa Nias. Nah, orang-orang Nias yang ada di situ contoh, loh kok bisa dia bahasa kami? Siriana yang tadinya nggak tahu bahasa Uganda, tiba-tiba dia berbahasa Uganda. Orang-orang Uganda, sebetulnya kenapa Roh Kudus buat seperti itu? Itu namanya untuk memproklamirkan. Sedangkan Irian kemarin, apa namanya itu? Waktu grand opening, iklannya habis-habisan kan? Coba, iklannya habis-habisan. Yang tadinya contoh gula yang tadinya 20.000 dijual 11.000. Coba, karena promosi iklan habis-habisan. Nah, ditandai dengan lahirnya gereja, juga Roh Kudus mendemonstrasikan kuasa. Jadi kan nggak harus selalu seperti itu. Makanya memang kadang-kadang ini menjadi perdebatan. Bahasa roh itu wajib atau tidak, kan begitu? Ada yang bilang wajib. Nah, ini yang jadi kadang-kadang jadi persoalan juga. Karena kalau wajib, ya bayangkanlah, gimana itu? Si Marco tuh harus dapat bahasa roh. Makanya kalau nggak dapat yang asli, yang palsu pun jadilah, kan gitu kan? Sandal lama jadi sandal lama jadi sandal. Karena wajib. Kalau nggak wajib, nah kan ada. Kalau nggak wajib, kalau nggak ada dia berbahasa roh, berarti kan ada yang bilang dulu itu tanda. Sebetulnya persoalannya gini, poinnya di sini aja kita bahas. Nanti hari Minggu saya bahas lebih dalam lagi. Bahasa lain tujuannya sebetulnya paling penting. Tujuannya itu mendemonstrasikan, mengumumkan kepada orang. Tetapi disinilah ditandai dengan lahirnya gereja. Siapa yang melahirkan gereja? Roh Kudus. Makanya kalau Yesus nggak naik, saudara nggak lahir-lahir kan gitu loh. Masih dalam kandungan, ya kan? Tadinya kan masih dalam kandungan. Begitu Yesus naik ke surga, makanya dibilang jangan tinggalkan Yerusalem selama 10 malam, 10 hari di situ mereka. Karena nanti 10 hari, tepatnya setelah 40 hari ke-40 Yesus naik, 10 hari kemudian itu hari ke-50, hari Pentakosta. Roh Kudus datang, lahirlah gereja, saudara. Lahirlah gereja. Jadi itu makanya kalau Yesus nggak naik ke surga, kita nggak lahir-lahir. Karena yang melahirkan kita siapa? Roh Kudus. Amin. Amin. Siapa di sini yang sudah lahir baru? Angkat tangan. Saudara yang nggak percaya mati nanti 2 jam kemudian, kemana saudara? Kita sudah lahir baru. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang melahirkan kita? Roh Kudus. Jadi kalau Yesus nggak naik ke surga, dia nggak diutus ke sini. Gimana selesai lahir? Ya, walaupun sudah 9 bulan. Wah Tuhan. Nah, bulan ke-12 ini Tuhan. Ada ngerol pipa. Todi naga. Ai todido melahirkan kita. Puji Tuhan. Roh Kudus adalah cara Allah berdiam dalam diri orang. Bagaimana semua yang Kristus kerjakan itu hanya bisa kita terima di dalam melalui kuasa Roh Kudus. Lanjut. 1 Korintus 3:16-17. Tidak tahukah kamu? Coba baca 1, 2, 3. Ini pekerjaan siapa? Roh Kudus. Tidak tahukah kamu, dibilang si Paulus pada jemaat di Korintus, bahwa kamu adalah bait dan Roh Parakletos. Sekarang berdiam di mana? Di mana? Itu makanya mau dialogo firman Tuhan, dia sedih. Lamu kebaktian minna. Lu jauh dia sedih. Halo? Dia sedih. Karena dia juga bisa berduka sama kita. Dia bisa dalam tanda petik tersinggung. Cuma tersinggungnya
positif. Kalau kita tersinggung ya, bilang kiri kanan, jangan suka tersinggung negatif. Bilang, oh hati-hati tersinggung. Biasanya kalau udah tersinggung negatif itu biasa karena luka batin. Luka batin itu nggak bisa menerima yang kurang. Jadi kalau semakin besar luka batinnya, semakin banyak yang nggak bisa dia toleransi, saudara. Bilang dulu, lihat di kiri kananmu dulu. Luka batin itu separah apa sih? Bilang. Sampai-sampai di pernah orang di dongang ngegudang di orang nih. Semakin kau sembuh, semakin gudak pe orang di jual semakin otik deh hoy. Ah lu Messi. Ai memang puasa pola cirohat. Memang bohina pengen sama bed kan orang itu. Aman kita kan? Jadi yang kita bicarakan di rumah jangan lagi hola hacin rohat. Bicarakanlah berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Hatai apa supaya ini Tuhan. Ya. Lanjut. Baca lagi 1, 2, 3. Jadi siapa yang sudah lunas? Mereka yang sudah. Ini kalau orang sudah lunas tandanya apa ini? Memuliakan Allah. Amin. Kamu tuh tujuh lo itu dulu. Tanda orang yang sudah lunas itu apa? Dia mulai memuliakan Tuhan, bukan lagi memuliakan dirinya. Oh, holan hati nerwami mabum. Habis kalau mulai lagi nasibna di rohaku ditabai bayo. Dibuatkan Yesus. Iya, harusnya kan begitu. Faktanya apa? Tabel wa cirwane mana? Makanya unang ulu tabah cirwa. Amin. Nah, hacin na di rohani nunga dibuat buat Yesus. Nanti kan dibuat di mana? Nah 2000 tahun nasapu jauh bahkan sebelum opuku tubuh. Nah diubati sahidmu. Amin. Ini supra alami, saudara. Kita bisa mengalami itu di dalam apa? Melalui kuasa Roh Kudus. Lanjut. Roh Kudus itu apa? Cara dan jaminan kita menerima. Jadi itu badan. Dia harus naik ke surga karena selanjutnya Roh Kudus akan turun. Nah, Roh Kudus ini tadi apa? Yang pertama tadi dia naik ke surga untuk apa? Menyediakan mone. Apa mone? Yang kedua apa? Dia naik ke surga supaya apa? Roh Kudus. Sekarang sudah di sini. Yang ketiga apa? Roh Kudus cara dan jaminan kita menerima. Lanjut. 1 Korintus ayat 3 dalam terjemahan bahasa Indonesia gini. Kayaknya mungkin aku yang salah tulis ini ya. Satu Korintus, iya saya yang salah tulis berarti. Lanjut. Galatia 3:13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab tertulis terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat itu supaya di dalam Dia Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Artinya apa? Hanya melalui kuasa Roh Kuduslah kita mengalami berkat Abraham. Amin. Amin. Hanya melalui kuasa Roh Kuduslah kita bisa menikmati berkat Abraham. Jadi pentingnya Roh Kudus ini. Lanjut. Efesus 1:14 kita baca 1, 2, 3. Jadi Roh
menjadi jaminan. Yang pertama tadi Roh Kudus adalah cara kita. Jadi gua ada caranya Tuhan kan juga. Bah, konadong lo tong di Purbadia ini. Halo. Bagaimana caranya saudara hidup di dalam firman? Melalui apa? Kuasa Roh Kudus. Haleluya. 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 Kan Roh Kudus itu yang mengingatkan saudara kan? Diingatkanlah saudara. Apa yang diingatkan? Semua. Jamitani gembala Roh Kudus itu pengen toko. Mau lo mardongat doho ibana. Alang godang mardongat to ibana. Aka hatani si mani pengen toho. Aka hatani si bolis marhite-hite. Aka dolma. May babal-gabal gahoy baga saruhan kan memang. Luwing ko hatani mate. Kan? Au daga jujur mah. Mulu giring buing ini ku keluar mata naik coba. Itu kan sudah kesurupan itu kan? Betul nggak? Kesurupan itu. Kalau saudara bertemu dengan seseorang, kemudian saudara di dalam kemarahan, yang pasti itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan iblis yang menggoda dagingmu. Itu makanya Alkitab mengatakan usahakanlah hidup berdamai dengan semua. Apa? Kira-kira begitu. Itu makanya itu ketua Yesus sudah. Saya sama dosa nami. Songon panesani dosaku. Itu ya kan? Saya ampunilah seperti kami. Jadi seperti kami mengampuni. Ya kan? Kalau dosa orang engkau nyatakan masih ada, maka dosamu pun dinyatakan masih ada. Puji Tuhan. Dan enggak mungkin sudah bisa menang tanpa Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus ini menjadi pembimbing kita. Itu seperti pembimbing skripsi, dosen pembimbing. Cuman kalau aku bilang nanti dosen pembimbing, masalahnya dosen pembimbing kalian pun nggak beres. Dosen pembimbing Pak Game katanya mau kutikam aja itu katanya. Tapi Roh Kudus itu menjadi guru kita. Dialah pembimbing kita, dialah penghibur kita, dialah penolong kita. Haleluya. Lihatlah contoh misalnya, dia lama masih dia ini. Kenapa bisa sampai sejauh ini dia bertumbuh? Karena Roh Kudus. Dulu waktu dia masih bekerja, saudara-saudara. Ya. Dalam sebulan itu dia izin 4 kali. Dan rajin kali dia minta izin. Sampai satu kali saya tegur dia, "Mak dia, kau kalau minta izin japir aja ke sana." Sampai Roh Kudus betul-betul mulai jatuh cinta aja sama dia kan. Kalau sekarang yang nggak bisa kemarin baru melahirkan langsung datang ke gereja dia. Amin. Kenapa sudah bisa sanggup sampai sejauh ini? Karena Roh Kudus itu yang menolong. Kau bisa menerima kekurangan orang karena siapa? Roh Kudus. Sampai hari ini saudara menjadi jemaat yang setia itu karena Roh Kudus. Dan masih banyak pekerjaan Roh Kudus. Nanti selanjutnya hari Minggu saya akan berbicara lagi tentang pekerjaan Roh Kudus. Yang pasti kenaikan Yesus ke surga itu menjadi peristiwa penting untuk kita rayakan, saudara. Karena kalau dia tidak naik, Roh Kudus nggak akan turun. Jadi sekarang Roh Kudus sudah turun. Dan Roh Kudus akan selalu bekerja di hati yang rendah. Unang doa atau nggak turun di mana? Habibah mau saya naik. Jadi selisih di jalan. Ayang dapat ibarat kita jam karena selisih kami di jalan. Roh Kudus sudah turun, dia malah egonya naik. Makanya Roh Kudus tidak akan bekerja bagi orang sombong. Siapa itu orang sombong? Orang yang selalu merasa diri benar. Pernah nggak ketemu dengan orang yang selalu orang lain aja yang salah? Ya? Pernah ketemu nggak? Kok nggak pernah dia salah? Orang lain aja yang salah. Gitu. Itu orang sombong. Orang sombong itu nggak akan bertumbuh di mana. Dan selalu saya katakan, kalau saudara nggak bertumbuh, saya harus mohon maaf lagi, memang kata ini melahirkan.
Karena dalam filosofi bertumbuh, nggak ada stuck. Kalau saudara stuck, artinya ini tidak bertumbuh, saudara akan mengalami dua hal. Yang pertama, orang yang tidak bertumbuh, dia akan menjadi bersambungan dalam gereja misalnya. Lihat, di dalam gereja yang tidak bertumbuh itu akan menjadi bersambungan. Orang lain tersambung dari ini. Dan lama-lama 90% penelitian membuktikan orang yang tidak bertumbuh memang memilih untuk pindah gereja. Pindah gereja. Dia sampai ditanya nanti kalau dia dibuat riwayatnya,